Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini saya akan membahas tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang di dalamnya akan membahas model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tak lupa saya memperkenalkan diri, saya Fitria Rosreza dari SDN Makassar 08, saya CGP Angkatan 8. Tujuan pembelajaran khusus pada materi kali ini yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, dan pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Berikut adalah tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali impian. Yang keempat J, jabarkan rencana. Dan yang kelima A, atur eksekusi. Di sini saya telah membuat visi guru penggerak, yaitu terdepan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dilandasi iman dan takwa. Maka, prakarsa perubahan diri yang saya buat dari visi guru penggerak tersebut adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah saya buat. B. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Di sini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Kemudian tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya adalah mencari referensi teman sejawat yang ahli dalam bidang teknologi dan mencari referensi media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahap berikutnya yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Tindakannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dan melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Tahap J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya di antara lain, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran,
membuat LKPD, dan membuat instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan tahap yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang memantau jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa rencana tindak lanjut setelah meningkatnya kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis teknologi? Tindakannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap bulannya dan membuat refleksi dan evaluasi di akhir pembelajaran untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Salam dan bahagia. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.